والإلحاد والاستبداد والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين لأنه وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih tetap lanjut tentang masalah orang munafik atau Orang orang munafik. munafik yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah-fitnah yang jadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau setelahnya sampai sekarang fitnah itu Rasulullah sudah kasih tahu, sudah beritahu kepada umatnya bagaimana cara lindungi setiap orang mukmin, lindungi diri sendiri dari fitnah tersebut. Sampai mereka bilang, ulama bilang, yang di zaman Nabi mereka tenang, aman karena Rasulullah ada, bisa jelasin. Itu seperti fitnah munafikin. Fitnah munafikin berapa orang 300 sampai ratusan, tapi yang di dalam riwayat hadis itu 80 orang. Hudzaifah bilang, saya dengar atau lihat atau tahu nama 80 orang itu mereka salat belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia munafik. Allah Ta'ala sudah bilang ini munafik. Imannya tidak benar, tidak sah. Tapi ini ahli fitnah. Di fitnah-fitnah yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kadang-kadang dia suruh. Seperti hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti hadis Uthman. Uthman itu mereka datang demo yang pertama, mungkin bilang istilah sekarang, demo yang pertama. Mereka datang bilang sama beliau, kamu harus keluarin atau turun dari khilafah. Dari itu siapa? Utsman bin Affan. Mereka bilang kamu harus turun, harus kamu kasih khilafah ke satu orang lain. Seperti sekarang demo-demo yang sekarang ini fulan presiden harus turun. Oke, mirip. Walau di situ khalifah, karena khalifah juga mereka khalifah itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Jangan kita pikir, oh jangan kasih jangan dibandingkan atau kenapa Syekh Faisal dibandingkan fulan dan fulan ini presiden sekarang. Saya tahu tidak ada dibandingkan, tidak bisa dibandingkan, tapi caranya sama. Fulan ayo harus kamu turun. Kita diaman sudah coba. Minta presiden turun, tapi setelah presiden sekarang Yaman jadi 3. Kemarin masih 1. Tentara 1. Kepala atau presiden 1. Sekarang ada 3 macam. Tiga kelompok. 1 di sana, 1 di sini. Berarti kamu Syekh tidak suka demo-demo ya, demo-demo yang keluar tidak ada tujuan atau tidak ada target yang jelas, itu bahaya. Mereka datang ke Sayyidina Utsman bin Affan, minta turun dari khilafah, harus kamu keluar atau lepas khilafah. Kalau pikiran kan banyak yang datang ke Al-Madinah. Karena itu Sayyidina kalau kita hadir di zaman itu mungkin bilang Utsman ini salah. Kenapa tidak ikut mereka? Mereka bilang enggak mau khalifah, enggak. Tapi dia tidak. Kenapa tidak? Oh, berarti dia suka kerajaan, suka khalifah. Bukan, ini bukan masalahnya suka. Karena Rasulullah SAW sudah pernah bilang sama beliau, wahai Uthman, waktu di hadis itu al-mubasysyirin bil jannah, kasih kabar gembira surga. Dan masuk surga itu di dalam riwayat hadis itu 10 orang. 10 orang, satu orang sahabat yang khidmah sama Nabi seperti biasa, dia bilang saya satu hari pergi sama Rasulullah, mungkin Abdullah bin Abbas. Walhasil itu orang lain ahli khidmah yang biasa bantu Nabi Muhammad SAW. Bilang saya pergi sama Nabi Muhammad ke tempat fulan, ada apa bahasa Indonesia namanya ini, sumur air, sumur yang baik penuh air, airnya banyak sampai atas. Dia bilang Rasulullah duduk di sebelahnya, lihat ke dalam sumur tersebut. Kita lagi bicara, santai, dudukan biasa, santai. Tidak ada aturan beranak atau tidak ada, enggak, santai aja. Dia bilang tiba-tiba saya lagi santai sama Rasulullah SAW, senang. Bilangnya seandai fulan teman saya datang,
Dia minta tamannya. Bilang tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Pintu itu namanya apa itu? Kebun tersebut atau namanya apa itu bahasa? Hadikah. Hadikah itu bilang apa? Kebun Kebun mungkin. Syekh. Betul. Ya. Dia bilang di dalam hati saya seandainya ini fulan. Tiba-tiba masuk Abu Bakar. Ya, saya tidak mungkin buka langsung. Balik lagi. Rasulullah ada Abu Bakar di depan ini di belakang pintu. Boleh masuk atau tidak? Rasulullah bilang boleh. Kasih kabar gembira ini ahli surga. Dia bilang setelah jadi seperti itu saya pengen lagi seandai fulan teman saya biar dapat surga. Ya tiba-tiba ada suara untuk pintu. Pergi lihat ini Umar. Ya sudah masuk suruh masuk kasih kabar gembira dia ahli surga. Utsman datang dia masih mau teman saya datang ya seandai fulan biar ini kesempatan dia bilang nutup pintu datang Utsman bin Affan saya mau di sini karena panjangnya itu hadis 10 orang yang datang tapi setelah Utsman datang Rasulullah bilang sama beliau sama fulan ini eh, kasih izin kepada Utsman seperti mereka kasih izin tapi bilang sama beliau kamu ahli surga setelah bala setelah ujian besar. Sudah masuk ada fulan datang tuh sampai al-asyarah al-mubasyirin yang kita belajar atau yang pernah kita dengar 10 orang yang ahli surga. Itu kenapa mereka bilang 10 orang? Banyak Rasulullah kasih kabar gembira ke berapa orang yang ahli surga tapi karena ini semuanya dalam satu hadis jadi mereka sebut 10 ahli surga atau al-asyarah al-mubasysyirun bil jannah. Masalahnya bukan di sini, masalahnya karena Rasulullah bilang sama Utsman suruh masuk atau boleh atau kasih izin tapi kasih kabar gembira dia ahli surga setelah musibah atau bala. Apa itu balanya? Balanya Rasulullah lagi duduk sama Utsman bin Affan di tempat lain. Di tempat lain bilang sama Utsman, "Wahai Utsman, nanti mereka ada yang datang eh, hadis itu dia bilang wahai Utsman nanti Allah Taala kasih baju kepadamu ada berapa orang yang datang mau lapas baju tersebut jangan kamu lapas pegang itu isyarat yang dalam bahasa Arab itu isyarat tidak jelas tidak bilang sama beliau nanti kamu jadi khalifah setelah itu setelah dia jadi khalifah dia ingat bicara Rasulullah oh ini baju yang saya pakai sekarang jadi khalifatul muslimin. Waktu mereka datang minta dia turun dari khalifah, itu dia ingat Rasulullah bilang sama saya jangan napas. Sampai di dalam riwayat tarikh atau sejarah bilang di hari yang mereka masuk membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, dia mimpi Rasulullah SAW. Dia hari lagi puasa, waktu itu lagi puasa. Bilang sama beliau, wahai Utsman, nanti kamu buka puasa sama kita. Ya sudah, di harinya. Di pagi harinya. Bilang sama istrinya. Istrinya bilang, minta tolong dari fulan, dari orang sahabat yang masih ada di waktu itu. Dia bilang, enggak. Saya hari ini buka puasa sama Rasulullah. Sudah selesai. Ya, maksud saya dari bicara ini, mereka jalannya benar. Kenapa? Karena sudah dapat kabar dari Rasulullah. Jangan ini, jangan itu. Kalau ada yang datang bilang sama kau ini, gini. Sama Ali bin Abi Thalib juga. Waktu dia berang sama Al-Khawarij itu dapat hadis dari Rasulullah SAW. Sampai dia cari orang-orang yang kebalak mereka. Setelah ketemu dia langsung takbir. Allahu Akbar. Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Ini yang perjanjian Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada saya. Kenapa? Karena ketemu orang yang Rasulullah kasih tahu. Mereka bilang sama dia, kenapa? Ada apa Ali? Dia bilang, yang kita kemarin dijelasin di hari Rabu, di beberapa minggu yang lalu. Dia bilang karena Rasulullah sudah kasih tahu sama saya nanti saya berang sama beberapa jamaah muslim yang memimpin mereka itu orangnya yang sifatnya gini. Saya sudah ketemu ini yang berarti saya yang benar. Ini namanya ma'sum karena ada nas, karena ada hadis. Tapi setelah lagi 300 tahun ya Rasulullah kasih tahu atau
kasih tahu yang benar itu yang ikut ini, yang tidak benar ini sampai zaman sekarang. Zaman sekarang kita bisa lihat bagaimana yang terjadi di Lebanon sama Gaza, di mana umat Islam ini sekarang setuju atau tidak? Banyak negara-negara setuju sampai kirim tentara ke Israel dari negara Muslim. Tentaranya atau mungkin rajanya atau presidennya Muslim. Kok bisa? Ya bisa. Biar kita paham kenapa di zaman Nabi ada munafik. Itu kalau tidak lihat seperti ini mungkin kita tidak percaya ada munafik yang di depan Nabi bisa melakukan hal seperti yang kita setiap hari baca. Di sini kita dicerita siapa itu munafikin fil munafikin wal yahud di awal surat Al-Baqarah. Langsung baca Ustazah Fira. Ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah yang turun tentang orang-orang munafik dan Yahudi. Mengenai pendeta-pendeta Yahudi dan orang munafik dari kaum Aus dan Khazraj, Allah Berarti Al-Aus menurunkan. wal Khazraj ya, berarti Al-Aus wal Khazraj jangan kita salah faham. Oh, berarti semuanya waktu Rasulullah karena kita dengar cerita ini fulan dari Al-Aus, fulan dari sahabat yang masuk agama Islam. Artinya bukan semuanya. Ada dari Al-Aus sebagian yang masuk Islam, ada yang tidak, ada yang ganggu Nabi, ada yang baik, ada yang tidak baik ya berarti masih ada di antara mereka orang-orang munafik. Terus Allah menurunkan permulaan ayat surah Al-Baqarah sampai ayat 100. Allah berfirman, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini sampai ayat berapa itu? Sampai ayat ayat 100. 100. Itu cerita di dalam dari ayat 1 sampai 100 itu cerita bukan tentang munafikin aja. Kayak juga kasih cerita Bani Israel, kasih bagaimana Bani Israel ganggu Musa alaihi salam. Itu biar Nabi Muhammad tambah semangat, tidak apa namanya ini, tidak sedih. Coba mungkin kita di sini baca ada berapa ayat sampai ayat 20 aja yang tentang munafik yang jelas-jelas itu dari ayat 6 atau 7 sampai ayat 20. Tapi juga dari awal surat Al-Baqarah ini kalau kita lihat ayat yang pertama itu sifatul mu'minin. Dua ayat sifatul munafikin. Berapa ayat sampai ayat 20 itu jelas-jelas sifatul munafikin. Kita baca yang bisa coba Ustazah. Yaqulu Alif Lam Mim, Hmm. Hmm. kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Hmm. tidak ada kesamaan dan keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa di surah Al-Baqarah ayat 2, orang-orang bertakwa yang dimaksudkan adalah orang yang takut mendapatkan siksa Allah akibat dari meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui dan Itu mereka senantiasa itu namanya apa? Al-muttaqi. bertakwa. Ya, dia takut dari siksa Allah Ta'ala. Sudah ini namanya takwa. Kenapa kamu tidak salat ini? Sudah takwa. Tapi derajat takwa itu lebih. Berapa macam. Ada orang yang derajatnya di bawah, ada orang yang naik lagi. Seperti mungkin kita bilang anak kita, murid kita di kelas-kelas. Ada yang Masya Allah full, ada yang bagus, ada yang walillahi mathalul a'la. Lanjut, ha? Dan mereka senantiasa berharap rahmat Allah dengan senantiasa membenarkan apapun yang datang dari Allah kepada mereka. Ayat ketiganya, yaitu mereka yang Ya, beriman kepada tidak perlu bilang ayat tiganya, ayat ya empatnya, ada sih. langsung baca aja. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Karena dari awal kita bilang ini ayatnya semuanya di mana? Di surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah. tinggal kita baca ayatnya sama artinya, ayatnya sama artinya. Ada tambahan saya tambah, kalau tidak artinya sudah jelas. Lanjut, nah. Siap. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Bil Yakni ghaib. mereka mendirikan sholat dan Nah, yu'minuna bil ghaib itu tadi saya sudah pernah atau berkali-kali kita jelasin. Al ghaib itu semuanya yang bahasa Indonesia namanya ghaib, tidak hadir. Tidak hadir, tidak lihat. Itu namanya ghaib. Sampai malaikat tadi kita bicara tentang malaikat. Itu ghaib atau hadir? Ini hadir. Hadir kamu lihat atau tidak? Enggak. Ini namanya ghaib, berarti malaikat. Tidak nayat.
Ya, bisa bilang seperti itu. Tadi bilang Allah Ta'ala juga hadir atau tidak? Ya, pasti hadir. Allah Ta'ala ada. Tapi bisa lihat ini iman bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Al-iman bil rusul. Nabi Musa, Isa juga yang sebelumnya. Itu namanya iman bil ghaib. Al-iman bis sirat. Kenapa kita iman bil ghaib? Karena Rasulullah bilang sama kita, kita sudah percaya. Tapi kamu lihat atau tidak? Itu belum. Tidak. Ini bisa masuk. Nanti yang di hari kiamat yang dapat dari Rasulullah SAW di Al-Quran tentang hari kiamat, al-mahsyar, di al-hisab, ya macamnya semuanya itu namanya bil ghaib. Lanjut ha? Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Nah, ini lihat kitab-kitab yang telah turun sebelummu. Berapa? Kita harus iman. Ada buku. Tapi di dalam riwayat ada beberapa riwayat hadis yang bilang buku-buku itu 104, ada yang bilang 4 aja karena yang disebut di Al-Quran 4, tapi ada yang bilang enggak. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim Musa. Ada riwayat hadis bilang suhuf Syith. Sampai di riwayat hadis yang itu 104 buku. 104. Yang kita kenal atau wajib al-iman karena Allah Ta'ala di Al-Quran sebut namanya Al-Tawrah, Al-Injil, Al-Zabur, Al-Furqan. Itu wajib al-iman. Kalau kita atau ada yang ingkar satu dari ini kafir. Karena di Al-Quran ada. Tapi dia Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu apa? Kita enggak tahu. Rasulullah tidak jelasin. Al-Quran tidak jelasin Suhuf Ibrahim itu apa. Suhuf Isa, Suhuf Musa. Sebelum At-Taurah. Sebelum At-Taurah. Suhufnya apa? Kita juga tidak tahu. Ini masih kalau dia ingkar mungkin bilang tidak masuk di kafir. Kafir yang maklum minad din bid-darurah. Apa itu yang maklum minad din bid-darurah? Seperti tadi. At-Taurah ada Al-Quran. At-Taurah. Al-Injil ada namanya di Al-Quran. Artinya kita harus al-iman dengan buku-buku At-Taurah, Al-Injil, Al-Zabur, Al-Furqan. Bima unzila ilaika min qablik. Ini umum. Semuanya buku yang sebelummu. Terus Wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. ini lihat iman bagaimana. Syaratnya harus lengkap. Kamu mulai al-iman bil ghaib, kamu bila ikut salat, yakin di dalam hatimu ini semuanya dari Allah Ta'ala. Iman dengan buku-buku yang sebelumnya. Terus iman dengan al-akhirah. Akhirat. Nah, lanjut. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. La ilaha illallah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika muflihun. Artinya yang ikut jalan tadi itu yang dapat petunjuk yang benar. Kamu mau cari jalan lainnya nanti sasar. Hilang di jalannya. Saya kemana? Ini lihat mereka orang yang mungkin bilang tidak terima yang dari Allah Ta'ala. Ya, tidak iman dari Allah Ta'ala. Itu mereka mungkin bisa binda-binda berapa Tuhan ya. Yang mungkin bilang kali ini dia menyembah batu, besok menyembah ibunya, besok lagi menyembah sapi, besok lagi ya karena tidak ikut petunjuk yang dari Allah Ta'ala. Lanjut ha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Kami beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. La ilaha illallah. Ini lihat Rasulullah sedih ya kan. Karena seperti tadi bilang ada sifat orang munafik ya Allah Ta'ala bilang sama Rasul innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai Muhammad kamu tenang. Kadang kita butuh di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Anak, suami, saudara, murid, keluarga, tetangga. Kadang-kadang walau kamu sudah kasih tahu sama beliau dia tidak terima. Tapi di sini sifat ini sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu biar Nabi tenang. Artinya apa? Wahai Muhammad kamu tetap lanjut dakwah. Ntar masalah iman fulan masuk atau tidak ini bukan urusan.
Andartum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa la yu'minun? Allah Ta'ala sudah mengunci hati-hati mereka. Khatamallahu ala. Coba Fira. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Tapi mereka masih lihat, mereka masih dengar, ya kan? Betul, Abu Syekh. Jahal lihat, Abu Jahal dengar. Ya, apa yang mengunci itu hati mereka? Ya, qala di buku tafsir, fala yasma'una sama'a qabul. Mereka tidak terima. Mereka dengar yang Rasulullah bilang sama beliau. Rasulullah baca Al-Quran, mereka dengar. Mereka lihat Rasulullah lagi salat, ya, lihat. Tapi tidak melihat yang dalam cara yang baik sampai terima ini agama benar, ini bicara yang benar atau tidak. Lanjut, Di antara manusia ada yang mengatakan, wa minan nasi, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman So, kepada Allah dan ini hari tadi kemudian. bilang 5 ayat sifat orang yang ahli iman, ahli takwa. 2 ayat untuk orang yang kafir. Ini lihat 2 ayat. Wahai Muhammad, kamu tenang. Orang kafir sifatnya seperti itu. Artinya kamu lanjut dakwah aja. Terus yang ikut, ya itu dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Yang tidak ikut itu Allah Ta'ala tidak kasih atau tidak beri hidayah kepada orang tersebut. Selesai. Orang kafir jelas. Tapi ini sifat orang munafik. Apa itu sifat orang munafik? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Coba baca di Di antara antara. manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Itu saya ulang lagi. Kenapa saya tadi bilang masalah nifak kita tidak bisa tahu karena Allah Ta'ala yang maha tahu hatinya ini iman atau tidak. Wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Saya tidak bisa bilang marah sama fulan bilang kamu bukan mukmin. Tidak bisa, tidak tahu. Tapi kalau Allah Ta'ala bilang wa ma hum bimu'minin, ya ini yakin. Yang lain itu tadi bilang sifatnya. Sifatnya apa? Rasulullah bersabda. Rasulullah kasih tahu sifat yang melakukan ini sifat munafik. Hati-hati. Yang melakukan ini sifat munafik. Ya. Mungkin kita bilang ini sifat munafik. Cocok ini sifat munafik. Tapi mungkin di dalam hatinya belum. Bukan munafik. Mungkin bilang lalai. Mungkin tidak perhatian. Mungkin ya bisa kasih berapa kemungkinan. Lanjut. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Ya, sudah ini saya jelasin bagaimana caranya. Lebih dari itu. Yukhadi'un Allah waladina. Mereka di dalam hatinya itu fikir kita sudah menipu mereka. Allah Ta'ala bilang enggak. Saya tahu imanmu, saya tahu perbuatanmu. Juga orang mukmin yang ikut Nabi Muhammad SAW, saya nanti kasih tahu kepadanya Nabi Muhammad biar Nabi beritahu kepadamu. Ya sudah jelas. Kamu menipu sendiri. Sampai seluruh orang mukmin di zaman Nabi Muhammad SAW bisa tahu ini fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Padahal mereka pikirannya mereka tidak tahu kita munafik. Lanjut. Insyaallah, Syekh, benar. Kenapa, Pira? Ya, Benar dalam hati mereka ada kalau kita lihat ayat ini, ayat-ayat yang seperti ini kita periksa ya ada beberapa hal yang kita bisa bilang masih kalah, masih jauh. Yukhadi'un Allah. Ini mau masukin di dalam hidup kita? Ya, bisa. Bagaimana sifatnya? Saya datang, mau beli sesuatu, mau beli daging, mau beli ayam, mau beli ikan, mau beli sayur. Orangnya ambil itu yang kotor atau yang tidak bagus taruh, itu sifat orang munafik. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Kamu menipu orang muslim. Ini benar, ini yang asli. Sampai sumbah ya, terus habis itu balik ke rumah lihat ini yang palsu. Ini kamu sudah melakukan seperti ini atau tidak? Syekh, itu dulu ya, yang dulu. Tapi sekarang setelah kamu belajar ini, faham ini, melakukan atau tidak? Enggak, alhamdulillah saya sudah berhenti. Sudah berhenti. Berarti kamu bersihin hatimu dari sifat nifak. Alhamdulillah. Kalau masih melakukan seperti ini, kamu orang mukmin,
juga bisa menipu orang mukmin juga lain. Mukmin atau yang bukan mukmin, yang beli dari kamu. Namanya apa bahasa Indonesia itu? Yang beli itu biasa. Penumban, enggak, bukan. Iya mungkin bilang. Pembeli, Syekh. Pembeli. Membeli. Itu muslim atau non muslim, dia percaya sama kamu. Kalau tanya sama kamu, ini asli benar? Ya asli. Sudah dia terima karena kamu bilang asli. Dia tidak paham, tidak bisa baca itu. Ya, kamu menipu beliau itu tidak boleh, haram. Masuk di sini yukhadi'un Allah walladzina amanu. Tapi jangan kamu, ini banyak. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar yang kita kasih ceritanya kemarin. Abdullah bin Umar itu baik sekali kalau lihat budak-budak itu ahli salah, ahli ibadah, biasa dia beli orangnya, jual beli biar dia membebaskan orang tersebut. Jadi mereka di depan Abdullah bin Umar mereka baik-baik. Kalau lihat Abdullah bin Umar ada di satu tempat, mereka datang, berduduk sama beliau, ibadahnya, salatnya. Abdullah bin Umar lihat ini hamba yang baik, yang saleh itu. Sampai banyak jadi seperti itu. Mereka bilang, wah ya Abdullah bin Umar ini mereka menipu kamu atau tipu atau apa. Tapi menipu ya kan, lebih gampang. Dia bilang ya, man khada'ana lillahi khada'na. Barang siapa menipu kita karena Allah Ta'ala, saya artinya saya terima. Itu. Kadang-kadang kita sendiri, saya sendiri kadang-kadang. Ada yang lihat ini, oh ini orang Arab tidak paham, ya kasih aja ini. Ya. Saya sudah pernah berkali-kali dengar. Kadang-kadang istri marah ya, biar ini. Kalau kita tidak mau, jangan beli. Tapi kalau kita mau ya, mungkin harganya dia tambah sedikit ya masih terima. Tapi kalau harganya luar biasa ya. Kemarin mau jual apa itu? Emas. Ya, ada sesuatu saya mau jual emas. Lumayan berapa gram. Tapi dari harga yang pertama sampai harga yang terakhir yang saya jual di beberapa toko atau tanya di beberapa toko itu hampir 7 juta. Ya kenapa? Ya, maksud saya jangan juga sampai jadi bodoh. Kamu jadi bodoh, mereka bisa menipu kamu. Hati-hati. Orang yang melakukan sifat itu menipu itu sudah sifatnya sifat apa? Munafik. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Bukan Allah aja, juga alladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu diri sendiri. Lanjut ha? Dalam hati mereka ada penyakit. Ya, kenapa mereka melakukan itu, Fira? Ini jawabannya. Karena dalam hati mereka ada penyakit. Berarti penyakitnya apa? Saya tidak suka sama fulan. Biar dia. Itu satu penyakit. Saya bilang ini kaya, mau apa tambah harga seperti tadi bilang, ambil haknya. Ini sifat apa? Hasilnya sudah menipu. Tapi penyakitnya apa? Penyakitnya cinta uang itu. Sampai dia tidak peduli masuk dari mana, menipu atau tidak. Tadi ini mau ambil haknya. Ini kenapa? Karena dia kemarin pernah jahat sama saya. Ini penyakitnya beda. Ya, fi qulubihim marad. Berarti penyakit setiap orang beda. Kadang-kadang saya tidak suka sama kamu atau tidak cinta sama kamu, tidak suka bilang mungkin. Kenapa? Karena ini kasih alasan. Penyakit saya beda sama penyakit lain. Fi qulubihim marad. Berhenti, fikir sedikit. Kenapa saya tidak terima fulan? Kenapa saya fulan cinta atau dekat sama fulana? Kenapa fulan melakukan ini? Kalau kamu fikir sedikit atau dari cerita-cerita bisa dengar, oh ini penyakitnya gini, ini fulan penyakitnya ini fulan penyakitnya itu. Kadang-kadang dia dendam karena sudah pernah satu kali dia marah sama saya. Jadi dia artinya di hatinya apa ada rasa dendam. Kadang-kadang belum ada masalah di antara mereka. Tapi bahasa Indonesia bilang iri ya kan, enggak mau fulana jadi ini.
Kadang-kadang dia suka diri sendiri. Saya yang jadi mau jadi yang paling mulia di antara mereka. Itu yang namanya fi qulubihim marad. Yang kita belajar di setiap hari di sini di kelas tafsir, di kelas sirah, di kelas biar kita bersihin hati-hati dari kotor. Setiap orang tahu rumahnya di mana. Tempat yang gelap di rumahnya setiap orang tahu. Jadi periksa atau cari aib kamu di mana. Saya, masya Allah istiqamah saya bagus, tapi di dalam hati saya rasa iri kalau lihat fulannya dapat mobil, dapat rumah, atau rezekinya lancar, mulai gelisah. Ini kamu tidak bisa sehat, tidak bisa istirahat. Karena hari ini sama fulan, besok sama fulan lagi, besok sama fulan lagi, besok sama fulan lagi. Ya, jadi sampai kamu wafat itu penyakit. Penyakit seperti penyakit yang sekarang kita. Fulan penyakit gula. Ayo pergi cari dokter spesialis gula. Fulan penyakit mata, pergi cari guru apa itu dokter mata. Fulan penyakit tulang, ayo cari guru biar cari dokter biar obatin. Ini juga penyakit hatimu, kamu harus cari siapa ya, cari orang ulama, cari obat untuk obatnya seperti keadaan kita sekarang. Kalau saya sakit flu, langsung pergi ke apotek. Bilang sama dia, saya mau beli obat. Ya, mereka biasa kasih obat yang murah. Kamu bilang sama dia, enggak, mau obat yang lebih afdal, itu yang bagus. Biar besok saya mau sehat, ada acara, ada ini. Ya, oke. Kasih. Kalau tidak ada manfaat, ayo kamu mulai cari dokter umum. Atau pergi ke klinik yang di dekatmu. Setelah itu kamu lihat masih belum sembuh. Cari dokter di rumah sakit. Mungkin. Setelah itu mereka bilang ayo ke spesialis ya. Sampai kamu bisa pergi dari negaramu ke negara lain cari dokternya. Karena mereka bilang di Malaysia ada dokter khusus tulang yang bagus. Kamu bilang sudah saya pergi ke sana. Ya kenapa? Ini fisikmu kamu cari ahlinya atau cari dokter. Hatimu yang tempat melihat Allah Ta'ala. Kamu tidak obatin atau tidak bersihin, itu yang bahaya. Fi qulubihim marad. Jadi kita harus cari obat untuk hati kita. Juga harus saya tahu penyakit saya apa. Karena seperti biasa. Ini kita bilangnya saya sakit gula. Biasa mereka bilang hindari yang manis, hindari yang karbohidrat, hindari ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Saya sekarang mau sehat, mau hidup dalam keadaan tenang atau tidak? Ya mau. Berarti saya kurangi itu semuanya. Yang dokter bilang tidak boleh. Juga di dalam penyakit hati sama. Kadang-kadang ketemu guru bilang sama kamu, jangan kamu bilang ini. Kamu enggak, ini kata aja. Ini kadang-kadang kata yang kamu keluarin itu tambah sakit. Tambah apa, penyakit hatimu tambah muncul lagi. Tapi kalau kamu ikut guru bilang sama kamu jangan atau tidak boleh atau jangan bicara sama beliau atau jangan telepon atau jangan sama chat, artinya ini seperti dokter, dia paham obatmu di situ. Dokternya juga, guru-guru juga seperti dokter. Ada dokter yang bentar, ada dokter yang bagus, ada yang baik, ada yang keras, ada yang ini. Kadang-kadang lihat doktermu bagaimana. Dokter itu kenal sama kamu atau tidak. Kita masuk kepada siapa dokter. Kita tidak kenal. Tapi jelasnya itu lengkap. Sampai rasa, oh ini orangnya mau bantu saya. Padahal saya belum pernah. Saya orang WNA atau dari Yaman, dia orang di sini. Tapi waktu datang dia bantu benar-benar 100% atau bilang serius 100% mau bantu saya. Sekarang bagaimana? Saya mau bantu atau tidak? Kalau saya kasih alasan, oh ini karena mungkin dia lagi cari harga uang. Biar dia ini kasih berapa kemungkinan yang buruk itu saya tambah sakit. Dia tidak rugi apa-apa. Murid-murid juga sama. Kadang-kadang dia yang rugi, bukan saya. Bukan gurunya. Mungkin dia yang rugi keluar dari pondok. Kadang-kadang di pondok dia marah. Karena aturan pondok itu susah. Saya nggak mau lanjut. Itu biar silakan lanjut. Tidak mau lanjut, pergi. Siapa yang rugi? Kamu yang rugi.
Untuk tetap lanjut kamu ada atau tidak ada. Ya, jadi cari guru yang bentar, yang ahli istiqamah, ahli ibadah, ahli ta'ah, biar bisa tahu penyakit hatimu apa. Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marad. Sampai sekarang saya belum lihat buku-buku Indonesia yang kasih penyakit nama-nama penyakit hati. Seperti yang saya hafal itu berapa aja, seperti iri, seperti apa itu dingki, seperti sombong. Apalagi siapa yang bisa bantu sebut-sebut? Ayo, itu semuanya namanya Dengki, penyakit hati. Syekh. Hah? Dengki. Ria, Sudah, Dengki. dengki. Sudah. Apalagi? ria, ya. Ria. Oke, ini penyakit hati juga. Apalagi? Coba, boleh yang hafal boleh bilang, jangan malu. Ujub, Syekh. Ujub, tapi dalam Ujub. bahasa Indonesia namanya apa itu ujub? Ujub Sombong. yang pengen dipuji tuh, Syekh. Hah? Yang pengen dipuji-puji itu apa tuh? Pamer, Ujub ya? pamer. Pamer, pamer. Ini lihat ikhtalaf ulama ya kan? Su'udzan. Itu semuanya itu penyakit hati. Kadang-kadang fulan baik tapi punya seperti tadi Bu Lucy ini yang terakhir tulis. Ada su'udzan. Sudah salatnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, sedekahnya, zikirnya. Tapi kalau dia lihat-lihat ini kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa ini? Lihat fulan datang sama perempuan ini siapa ini? Kenapa ini? Ini mungkin saudaranya, mungkin istrinya, mungkin. Kenapa kamu langsung ke kemungkinan yang buruk? Sama seluruh orang. Kalau kita lihat ini orang yang berdosa bawa perempuan atau biasa dia main-main seperti itu, bawa perempuan ya boleh. Kita masih harus kita tabayun. Tapi orangnya yang biasa aja. Lagi sama istrinya main-main di motor, di jalan. Bilang ini Allah alam ini istrinya atau tidak. Kenapa kamu langsung pikiran kamu keburuk? Itu penyakit. Jadi bukan sama tetangga aja, bukan sama anak, bukan sama istri. Enggak, sama semuanya. Itu penyakit sudah. Kamu harus obati. Ada was-was. Was-was dari anak, dari istri. Istrinya lagi telepon, dia was-was ini lagi sama siapa ini? Itu was-was. Istrinya di dalam satu hari lagi sakit atau marah atau berubah. Ini mungkin ada ini. Ini was-was. Ya, was-was. Kadang-kadang di salat juga syaitan datang ganggu beliau dalam salat. Ya, kamu tadi tidak wudu. Tadi wudu tapi tangan belum. Halo. Suara putus atau lanjut? Bagus ya. Ya, oke. Di sini ini ada tulisan internetnya ini. Ada tadi bilang was-was di dalam salat, setan datang sama beliau. Ini tadi kamu cuci tangan atau basuh tangan kanan atau tidak? Ya, was-was sampai dia berhenti salat, pergi wudhu lagi. Ini penyakit. Harus kamu cari obat. Pasti harus kamu cari apa dokter. Pasti ada obat. Ya, mereka kasih cerita untuk orang yang was-was. Satu orang ulama dari Hadramaut, dia punya murid ya was-was waktu wudu itu sampai 12 kali ini basuh tangannya, wajahnya ya kebalanya waktu basuh kepala itu sampai apa itu bahasa Indonesia bilang apa itu? Mengalir ini titis dari rambutnya. Karena ya, ini was-was. Juga was-was dari tahara. Ini sudah bersih belum ya? Dia datang ke gurunya paham ini masalahnya, saya bisa bantu. Tapi gurunya ahli ulama, ahli ilmi, paham agama, paham madhab lain. Dia was-was karena baju was-was ini dari kotor, dari najis. Baru ambil maaf ya, kotor kambing. Kambing kita tahu kotor kambing itu seperti biji-biji tasbih ya kan? Ya, dia ambil berapa taruh di kantungnya, suruh salat. Ini najis. Di madhab Imam Syafi'i betul najis. Madhab Imam Syafi'i ini najis, salatnya batal. Tapi karena gurunya mau obatin murid, bilang sama ayo salat. Salat saya. Salat. Terus setelah keluarin mau ulang lagi salat, bilang sama beliau enggak, tidak boleh. Tetap lanjut. Salat kamu terima. Mereka tanya sama guru-guru, kamu kasih najis di kantongnya, bagaimana itu salatnya? Dia bilang di madhab lain itu salatnya sah.
Setelah dia melakukan hal seperti ini sama muridnya, sudah pergi, hilang was-was dari kotor, dari najis. Jadi terima seperti biasa, bersihin, sudah selesai. Jangan kamu lihat ini ada warna sedikit, mungkin itu efek parfum. Ini mungkin najis, saya harus lepas baju. Hasilnya setiap guru bisa tahu obatin juga muridnya. Tinggal kamu jelasin penyakitmu ke guru yang benar. Kita datang ke dokter, biasa dokter tanya, sakit apa? Itu yang saya sering kadang bercanda. Saya masuk dokter gigi. Waktu masuk dia tanya saya sakit apa? Saya ketawa sama beliau, mau bilang sama beliau sakit tulang. Saya datang ke sini pasti harus otomatis tanyaannya bagus. Yang mana sakit ini? Gigi yang mana? Geraham atau gigi? Tapi sakit apa? Ini salah tanyaannya salah. Kenapa? Karena kamu dokter gigi. Saya kalau sakit kepala datang ke kamu pasti enggak sakit pergi ke dokter kamu. Ini juga tadi bilang kamu ketemu guru yang syaratnya saleh, ahli ibadah, ahli ta'ah. Boleh kamu kasih tahu penyakitmu ke badannya biar kasih obat atau kasih resep yang sesuai obatmu. Kita lihat dokter kasih obat kadang-kadang sama kamu bilang sama kamu minum 3 kali 1 kapsul atau 1 kali 1 tablet. 1 tablet dalam 1 hari 3 kali. Kadang-kadang obatnya itu sama-sama orang lain dia bilang 2 kali. Kenapa? Karena sudah tahu badannya juga. Apalagi kalau dia tanya umur kamu berapa, berat badan berapa, ya sudah sesuai badanmu. Juga penyakit yang tadi bilang penyakit hati juga harus gurunya paham penyakitmu sampai mana. Kamu di awal penyakit tersebut atau di tengah atau sudah di terakhir. Penyakit ujub, penyakit ya semuanya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi fi qulubihim maradun. Sifat orang munafik apa? Fi qulubihim maradun. Balasan Allah Ta'ala kepada mereka apa itu? Coba Fira. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka Nah, yang siksa, bagi kenapa? mereka siksa yang Karena pedih. kenapa Fira tambah? Allah Ta'ala tambah kenapa? Karena mereka tidak cari obat. Mereka tidak mau perbaiki diri sendiri. Ya sudah tambah penyakit lain. Jadi orang yang tadi bilang punya satu sifat penyakit bisa tambah penyakit lagi lain dari sana dari sini. Hari ini dia suudzon aja. Ya suudzon karena suudzon karena dia selalu suudzon ya mungkin melukai hati fulan ini. Karena dia sendiri, pikirannya sendiri salah, bilang sama dia, kamu saya lihat kamu sama perempuan di atas motor ini di tempat sekian. Mungkin aslinya betul istrinya, mungkin saudaranya. Ini orangnya bagaimana? Marah atau tidak? Pasti marah, ya pasti teriak-teriak. Mungkin bisa sampai berantem, sampai pukul-mukul, ya kan? Ini ada tambahan lagi. Apa itu? Jadikan fulan musuhnya. Ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati-hati. Kadang-kadang rasanya itu rasa apa itu tadi bilang hasud atau iri. Rasa penyakit seperti itu. Tapi karena dia iri, ya fulan tahu ini lagi iri. Ya, jadi marah sama beliau. Ini jadi musuh lagi. Terus setelah dia jadi musuh, mungkin mukul, mau dendam ya. Ini kemarin jahat sama saya. Aslinya, sebabnya kamu yang ganggu, yang pertama. Tapi waktu dia balas atau ada balasan dari temanmu atau saudaramu, nanti ini dapat penyakit lagi. Saya harus dendam dari beliau. Cari waktu yang lain. Terus. Tambah penyakit lagi. Jadi hati-hati. Nasallallahu salamah wal afiyah. Lanjut ha? Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, terus lanjut. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lanjut atau berhenti di sini Ustaz Zafira? Aku setelah Syekh, lanjut boleh. Karena di sini sifat orang munafik saya sudah pernah di kelas tafsir. Sifat orang munafik sama. Kamu bilang sama beliau jangan, ini salah. Dia langsung lihat saya yang benar. Hati-hati. Hati-hati benar, hati-hati.
di kantormu, di lembagamu, di sekolah, di tempat, di rumah. Rumah suami bilang sama dia, ini salah. Dia bilang, enggak. Ini lihat, wa idza qila la tufsidu. Ini salah. Yang melakukan ini salah. Bilang, enggak, ini yang benar. Itu sifat orang munafik. Kalau dia dari dalil, dari fahaman syar'i ya mungkin. Tapi enggak. Dia tidak terima itu, nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi jangan kita ambil sifat orang munafik, kita tidak sadar. Ya, kadang-kadang di kantor-kantor mereka kumpul, musyawarah. Fulan bilang ini yang afdal kita melakukan ini. Fulan bilang enggak, ini salah karena ini. Ini sudah diskusi. Tapi setelah mereka bilang kita ambil yang berdapat dari fulan. Ya, dia enggak mau, tidak terima. Kenapa? Atau waktu itu setuju. Waktu mereka lagi diskusi setuju. Oke, semuanya sepakat ya. Tapi setelah pergi mulai bicara. Ini hati-hati. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Mereka tidak lihat salahnya sendiri. Orang munafik tidak lihat salahnya sendiri. Terus ala innahum humul mufsidun. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, La ilaha illallah. sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Fira sudah full mau selesai. Lihat masih banyak Syekh Faisal lagi jelas ya. Kita santai Fira, santai aja, tenang. Syekh, ternyata ada lanjutannya kalau innamahu innama nahnu mustazi'un, Syekh. Iya, wa idza qila lahum aminu kama amana nas, kamu nasihatin kepada mereka imanlah seperti iman ya. Maksudnya iman yang baik seperti orang sahabat, seperti iman tabi'in, seperti iman ahli iman yang benar. Dia bilang enggak. Itu mereka tidak bodoh, mereka bodoh, mereka tidak paham. Kita di zaman sekarang lebih afdal dari mereka, ilmu sekarang lebih afdal, ya, lihat kita lebih afdal. Ya, terus wa idza qila amanu qalu amanna kama wa idza laqul ladzina amanu, sifat mereka itu kalau ketemu sama ahli iman bilang kita iman. Tapi kalau sendiri balik ke tamannya sendiri itu kalau innama nahnu mustahzi'un, kita mengolok-olok Qurannya. Wallahu alam. Jadi ini mungkin yang saya bisa sampaikan, jelaskan atau jelas di ayat ini. Mungkin kamu baca di buku tafsir bisa lihat atau masuk dalam nasallallahu salamah wal afiyah. Nasallallahu an yahfazana wa iyyakum minar riya wan nifaq wa yahfazana wa iyyakum min amradil qulub. Seluruh penyakit hati mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarin dari hati kita. Juga yang di dalamnya penyakit, semoga Allah Ta'ala kasih kesembuhan biar hilang penyakit tersebut. Waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Inna akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.